Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Maulana, NIM 31 2020 3100 12. Kelas A1 MBR, Makul Bahasa Inggris, dosen pengampu Bu Anissa Setianingrum. Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah dan Islam. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Freedom of Speech. Menjelaskan tentang pengertian macam-macam dan contoh-contohnya. Pengertian saya akan menjelaskan tentang freedom of speech. Pengertian macam-macam dan contoh-contohnya. Pengertian freedom of speech dapat disebut dengan kata-kata atau bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Macam-macam freedom of speech. Freedom of speech bisa disebut dengan istilah pancavip. Pronoun atau bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Macam-macam freedom of speech. Freedom of speech bisa disebut juga dengan istilah pancavip. Di sini saya menjelaskan tentang pronoun, kata ganti atau kata yang dapat digunakan untuk menggantikan benda. Adjektif, kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, binatang ataupun benda. Atau bisa disebut juga dengan kata sifat. Noun, kata benda, kata yang digunakan untuk menamai suatu benda baik abstrak maupun konkret. Adjektif, kata benda atau kelompok kata yang berfungsi. Kata atau kelompok kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan antar kata, frasa, klausa atau paragraf bisa disebut dengan kata sambung. Adverb, kata yang berfungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, adjektif, ataupun kata keterangan bisa disebut juga dengan kata keterangan. Verb, kata yang menyatakan suatu aktivitas atau kondisi bisa disebut juga dengan kata kerja. Interjection, kata pendek yang diucapkan untuk mengekspresikan suatu seperti emosi, kekaguman, kekecewaan, dan lain-lain bisa disebut juga dengan kata seru. Preposition, kata yang digunakan di depan kata benda atau pronoun. Kata preposition itu sangat penting sekali karena untuk menjelaskan position, kata yang digunakan di depan kata benda atau pronoun atau disebut juga dengan kata ganti. Kata preposition sangat penting sekali karena untuk memahamkan seorang pembaca yang telah menulis karangan Anda. Istilah pancavip ini biar lebih mudah untuk mengingatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pancavip. Contoh pronoun adalah kata ganti. Kalimat 1, kalian adalah calon pengusaha yang hebat. Yang kedua, yang kalian itu adalah kata gantinya. Apakah kalimat adalah apakah dia seorang pengusaha? Contoh ketiga, aku calon pengusaha sukses. Aku termasuk adalah kata dia nggak pernah menangis. Dan dimaksud kata keterangan adalah menangis. Menangis itu sebuah kata keterangan kalau dia sedang menangis. Dia orang yang sangat baik. Contoh kedua, dia orang yang sangat baik. Verb, kata kerja. Contoh 1, kalimat 1, belajar menjadi pengusaha. Yang dimaksud kata kerja adalah belajar. Contoh kedua, menunggu hal yang tidak jelas. Menunggu itu termasuk sebuah kata kerja. Preposition, kata ganti. Teman saya dari kantor. Contoh 1. Contoh kedua, saudara perempuanmu menunggu di kantor. Sekian
Itu jenis contoh-contoh Pancavit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.